Happy Sunday. Senang beribadah dengan saudara-saudara di tempat ini, juga buat saudara-saudara yang lagi mengikuti live streaming. Kita akan bersama-sama membaca Katekismus Reformasi dan minggu ini kita masuk di dalam pertanyaan yang ke-18. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan bersama-sama membaca jawaban serta ayat firman Tuhannya. Pertanyaan 18. Apakah Allah akan membiarkan ketidaktaatan dan penyembahan berhala kita tidak dihukum? Tidak. Setiap dosa berarti melawan kedaulatan, kekudusan dan kebaikan Allah dan melanggar hukumnya yang adil. Dan Allah sangat murka terhadap dosa-dosa kita dan akan menghukumnya dengan penghakiman yang adil baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Efesus 5 ayat 5 sampai 6. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, kalau kita melihat fenomena hari-hari ini, kita melihat ada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Mereka itu merasa tidak bersalah, bahkan kehilangan rasa malu. Kita lihat ya bagaimana ketika seorang koruptor itu ditangkap, kemudian media massa itu menyoroti. Mereka tidak tunduk dengan rasa malu, tetapi malah tersenyum-senyum dan sambil melambai-lambaikan tangan ya. Kita melihat bagaimana seorang yang menipu dan menggelapkan miliaran rupiah. Bagaimana korbannya itu merasa menderita. Mereka tidak merasa bersalah dan bahkan merasa itu adalah cobaan dari Tuhan. Saudara, orang-orang sangat marah melihat orang-orang seperti itu. Mengapa? Karena itu mengusik rasa keadilan kita. Benar saudara ya. Saudara, mengapa kita ingin melihat keadilan itu menang? Saudara, ini kita percaya karena ini juga berakar dari sifat Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu adalah kudus dan adil, maka Dia akan menghukum mereka yang berdosa kepadanya. Demikian juga Tuhan tidak akan membiarkan ketidaktaatan dan penyembahan berhala kita itu tidak dihukum dan kita bisa lolos begitu saja. Sebab dosa adalah masalah yang besar karena itu bertentangan dengan kedaulatan dan kebaikan Tuhan serta melawan hukum keadilannya. Saudara, salib memberitahu kita bahwa dosa adalah masalah yang sangat besar dan Tuhan tidak membiarkan ketidaktaatan dan penyembahan berhala kita lolos tanpa hukuman. Dan saudara, kalau kita bebas dari hukuman itu karena Tuhan menempatkan dosa-dosa kita kepada Yesus. Yesuslah yang menanggung semua dosa kita pada dirinya sendiri. Dan Dia menanggung dosa-dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Saudara, tadi dikatakan Tuhan dengan adil murka terhadap dosa-dosa dan akan menghukumnya dalam penghakimannya yang adil baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Saudara, jika kita berada di luar Kristus, maka kita akan menanggung hukuman dan penghakiman itu. Tetapi puji Tuhan, saat kita percaya Yesus, maka kita menerima kebenaran dari Kristus. Dosa-dosa kita dihapus dan Yesus membuat kita benar di hadapan Allah. Sehingga ketika Allah melihat kita, maka Dia tidak melihat dosa yang perlu dihukum, namun Dia melihat Yesus yang sempurna di dalam kita. Dan ini terjadi karena kasih karunia melalui iman, di mana keduanya adalah anugerah dari Allah. Saudara-saudara, betapa menakjubkan hal ini. Jadi mengapa berita tentang Injil, tentang Yesus itu adalah kabar baik? Karena bagi kita sekarang tidak ada penghukuman. Dan berita ini seharusnya mendorong kita untuk kita lebih menghargai kasih karunia. Dan kita juga patut bersyukur
memuji dan memuliakan Allah karena rahmat dan belas kasihan Tuhan yang ditunjukkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama merenungkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang seringkali tidak taat dan melakukan penyembahan berhala. Dan selayaknya kita itu patut mendapatkan hukuman. Tetapi karena anugerahnya, Yesus menanggung hukuman untuk kita. Tuhan, saat ini kami datang mengakui di hadapan-Mu bahwa kami ini adalah orang-orang yang seringkali melanggar hukum-Mu, tidak taat dan hidup di dalam penyembahan berhala. Dan selayaknya kami ini patut menerima hukuman. Tetapi kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau memberikan Putra-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia untuk mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa kami, menanggung hukuman yang seharusnya kami terima. Sehingga kami yang sekarang ada di dalam Kristus, kami sekarang dibenarkan dan dibebaskan dari hukuman. Terima kasih Tuhan, biarlah ini mendorong kami untuk kami terus menghargai kasih karunia-Mu. Dan kami hidup untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.